tenaga-tenaga yang lain seperti tenaga pendidikan dan juga petugas BPBD, Disub yang masih dibutuhkan pada saat. Yang keempat, kebijakan penghapusan total, mungkin nanti dari Apexi dan asosiasi 2,1 juta, tentu saja cara alokasi belanja pegawai. Iskandar, Wakil Ketua Umum APKASI. Baik, sekarang kita akan melakukan pendalaman kepada Bapak dan Ibu anggota Panja untuk dipersilakan melakukan pendalaman. Di meja saya sudah ada beberapa nama. Kita mulai dari senior kita dan ayahanda kita semua nih, ya. Bapak ayahanda Dr. Andes Haji Zulfikar Ahmad yang ingin menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Ibu, saya akan inikan kepada Ibu, karena saya mantan bupati. Ibu ya, pokoknya apa yang disampaikan oleh Akasi itu benar semuanya. Ya. Jadi kita harus terima ketok palu. Nanti diserah terimakan, Ayah. Udah. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan masalah tenaga honorer ini, kalau orang dinas kesehatan daerah di kampung-kampung itu, kalau tidak ada tenaga honor, ya tidak jalan. Kolab itu ini, puskesmas itu. Oleh sebab itu, tenaga honor kesehatan atau guru itu sama semua. Jadi kalau kita tidak kan ini sekarang, kita bantu ini semuanya dengan Menteri Aparatur Negara ya. Jadi kalau tidak kita bantu ini, kasihan daerah. Jadi karena saya merasakan bagaimana sulitnya kalau kita tidak memakai tenaga honor, ya. Kalau soal kita mau jadikan PNS itu, tentu kita lihat dulu bagaimana ini situasi keuangan negara ini. Itu, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih banyak, Ayahanda. Menuju sebelah kanan ada Bapak Alifuddin ya, tadi juga menyampaikan akan mendaftar, akan menyampaikan. Dipersilakan Pak Alifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pimpinan. Maaf, ini agak kurang jelas, Pak Gu, minta tolong mic-nya. Bapak-bapak dari Pak. Apexi ya, Apexi dan APSI. Saya juga mantan anggota DPRD Kota Pontianak, juga DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Jadi bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Jadi ini kita harus berjuangkan ya. Dan karena kita punya APBN ya, kita harus sediakan uang khusus gitu, anggaran khusus untuk ini. Jadi kita pimpinan bicaranya komprehensif. Kita kalau perlu sampai pansus lah untuk duduk satu meja dengan Kementerian Keuangan ya. Karena memang kenyataannya di puskesmas ya, bahkan PLKB itu mereka berjibaku di lapangan dengan honor yang menyedihkan gitu Bu ya, tidak layak. Jadi kami sebagai anggota dewan ya, dan ini pun keluhan ini sama Pak, keluhan yang dari dapil kami. Intinya apa yang Bapak ungkapkan ini harus kita perjuangkan lah ya. Dan ini bukan bisa diselesaikan di Komisi 9 ya, tapi kita juga harus dengan Kementerian Keuangan yang punya uang. Ya. Perlu diselesaikan, tidak bisa menghapus-hapus begitu saja
tenaga honorer ya, karena bisa terjadi kegaduhan ya Pak ya. Apalagi di tahun politik. Gitu. Jadi memang kami minta Bu, pansus yang didengungkan tuh dilanjutkan gitu Bu ya. Bukan hanya panja mungkin kurang kuat nih. Biar bisa pembahasannya lebih menyentuh, ini menyangkut hati nurani. Jangan istilahnya habis manis sepah dibuang. Begitu kita memerlukan tenaga kesehatan pada saat COVID, begitu dia selesai, tidak kita perhatikan kesejahteraannya. Jadi kita harus pendahulukan yang honorer yang sudah ada dulu. Kalau begitu dilepas bebas, yang kasihan yang sudah lama ini, yang antri. Itu mungkin pimpinannya. Intinya kita perlu lanjutkan pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita balik lagi ke samping kiri. Tadi Bapak Muhammad Rizal sudah mendaftar. Lanjut lagi nanti dengan Ibu Irma Suryani. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9. Yang saya hormati Pak Zaki nih, Bupati di Tangerang, Bupati saya nih. Ya, seluruh Bapak Bupati dan seluruh jajaran yang hadir. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Pak Bupati dan Gubernur sudah memberikan masukan kepada kita semua. Dan ini apa yang Bapak sampaikan memang sudah menjadi keluhan dari konstituen kami, Pak. Jadi guru, kemudian honorer kesehatan, dan semuanya. Tetapi memang mungkin perlu kita pikirkan juga cara, karena kenapa pemerintah mengusulkan supaya ada pengurangan? Karena memang kondisi keuangan kita memang agak sulit itu. Nah, saya ingin tahu kira-kira mungkin daerah ini kan tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati Pak Zaki lebih kurang 2,1 juta yang akan menjadi korban gitu. Nah, ini kan akan menambah beratnya beban negara terhadap pengangguran, dan mungkin tidak mungkin bisa saja misalnya ada masalah-masalah sosial kita akan menjadi berat dengan pengangguran yang banyak, belum lagi dimungkinkan kita ada krisis secara global, banyak mungkin perusahaan-perusahaan yang akan memutuskan hubungan kerja dengan beberapa tenaga kerjanya. Nah, ini akan menambah juga di tahun 2023 ini. Nah, oleh karena itu mungkin saya juga perlu tahu kira-kira kemampuan daerah ini, baik dari bupati maupun daerah, untuk menampung, karena banyak tenaga honorer yang ada di daerah ini kan dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya yang dari pusat itu sudah dikurangi, katakanlah masuk di P3K, kira-kira ada berapa persen yang bisa ditampung di P3K? Kemudian ada berapa persen yang tidak bisa ditampung? Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa dilakukan untuk memberdayakan mereka? Katakanlah mereka diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Mungkin juga, karena setiap daerah ini kan berbeda-beda pendapatan asli daerahnya. Ada yang mampu, ada yang memang sudah terseok-seok gitu kan. Nah, mungkin kami ingin tahu kira-kira, mungkin ada kiat-kiat seperti apa yang bisa mungkin menarik. Misalnya ada yang punya kemampuan lebih, yang punya prestasi, kinerjanya bagus, itu yang menjadi prioritas nanti pengangkatan di P3K. Tetapi juga banyak keluhan, Pak, kami ini sudah bertahun-tahun mengabdi untuk negara ini. Dengan gaji yang seperti itu, dengan honorer seperti itu, tapi kalau kami tes, kami kalah gitu kan dengan yang P3K, apalagi mereka yang baru-baru. Nah, ini mungkin kami ingin dapat gambaran, Pak. Kalau misalnya tes itu pasti yang baru lah, lulusan-lulusan baru pasti mereka masih fresh semua. Tetapi yang kira-kira yang mungkin yang akan dimasukkan honorer seperti apa? Katakanlah pengalaman sudah bagus, prestasinya bagus. Nah, saya ingin tahu kira-kira berapa yang bisa dimasukkan di dalam
tenaga P3K, kemudian kira-kira berapa persen lah kira-kira yang tidak bisa ditampung. Dan mungkin saja, bisa saja terjadi misalnya di pemerintah daerah kalau dia punya dana yang besar, bisa dibuat bukan hanya tenaga honorer, mungkin tenaga apa namanya, bisa saja dibuat saya kira, kalau daerahnya mampu. Nah, saya ingin kira-kira gambarannya seperti apa, kalau misalnya terjadi pemerintah menghentikan di bulan November 2023 ini. Tapi kami dari Komisi 9 akan mendukung semua apa yang Bapak sampaikan. Nanti kalau ada pertemuan-pertemuan dengan Menteri, kami akan sampaikan keluhan-keluhan ini. Sehingga kalau masih memungkinkan pemerintah, seperti yang diusulkan tadi, bisa menunda setelah 2024. Jadi Bapak jangan khawatir. Tapi saya ingin tahu juga kira-kira gambaran, karena ada beberapa gubernur, bupati yang mampu punya PAD yang besar. Kira-kira bisa ditampung mereka itu nanti. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut pada Bu Irma Suryani SE, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, Bapak Ibu, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang pada kesempatan siang hari ini hadir. Kemarin kami Komisi 9 sudah menerima perwakilan dari Menpan RB, kemudian juga dari Kemendagri, Kemenkes. Kita juga sudah rapat terkait dengan panja kita. Apapun yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, semuanya sudah kita elaborasi kemarin sebenarnya. Kita paham bahwa program pemerintah ini bagus sekali, ya. Hanya saja memang side effect pandemi ini membuat kantong negara ini memang kocar-kacir gitu ya, sehingga yang seharusnya pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap program ini kemudian menjadi sedikit kacau akibat uangnya nggak ada. Ya, uangnya nggak ada. Saya sudah ketemu juga di Sumatera Selatan karena saya dapil Sumatera Selatan 2, ketemu sama bupati, wali kota dan gubernur, rata-rata semua sama. Keluhannya itu sama. Jadi dananya itu nggak ada. Nah, makanya kemarin saya menyampaikan kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri, jangan cuma bikin program, bikin presentasi bagus, tapi hasilnya nggak ada. Jadi saya minta Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri duduk bersama dengan Kemenkyu, karena uangnya ada di Menkyu. Percuma kalau Menkyu nggak dilibatkan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan muter-muter ke sana kemari. Kemarin saya udah sedikit kencang juga itu Pak sama Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Jangan cuma main perintah-perintah ke gubernur, bupati, wali kota, duitnya nggak ada. Nah, ini yang saya tekan habis untuk bisa duduk bersama dengan Menkyu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, program ini kan ada ASN, ada P3K. Nah, jangan lupa kalau nanti tidak terserap di ASN dan P3K, yang nggak lulus ini, yang nggak bisa diakomodir ini mau dikemanain? Tetap harus ada outsourcingnya. Nggak bisa nggak. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan harus dipikirkan juga. Nggak bisa kita lepas tangan. Mau kemudian setelah ASN masuk, P3K masuk, mereka keleleran. Ini manusia yang harus kita pertanggungjawabkan. Mereka punya keluarga, punya anak. Nggak bisa dianggap sepele gitu. Nah, kemungkinan kalau misalnya provinsi, kabupaten, kota ada yang punya PAD, pendapatan asli daerahnya besar, bisa menangani ini. Tapi yang nggak bisa, mau dikemanain? Ya nggak bisa juga kemudian bupati, wali kota, gubernurnya ya disalahin. Seolah-olah bahwa tidak bertanggung jawab terhadap program ini. Padahal sebenarnya ya memang dana alokasinya yang tidak tersalurkan dari pusat. Nah, itu kemarin sudah kami sampaikan Bapak Ibu kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai kemudian ini menjadi masalah
baru setelah PHK besar-besaran ketika kita hari ini sudah masuk di pintu gerbang yang namanya krisis global. Sekarang sudah banyak PHK. Bagaimana nanti kalau sampai teman-teman yang tidak terakomodir di ASN maupun yang di P3K ini juga tidak terakomodir? Kan akan menambah banyak lagi nih permasalahan dan bikin gaduh pasti. Apalagi sekarang tahun politik. Maka kemudian kami di Komisi 9 bersepakat kita akan mendorong habis ya kepada pemerintah melalui Menpan RB maupun Mendagri, dan kita minta kemarin untuk bisa juga berkoordinasi dengan Menkyu supaya masalah ini bisa dituntaskan dengan data. Jangan sampai kemudian cuman presentasi mulu tapi kemudian hasilnya juga nggak ada. Kalau ini tadi disampaikan Pak Alif tadi kita berubah dari Panja mau ke Pansus, nggak bisa Pak, karena ini bukan persoalan korupsi, bukan ada sesuatu yang apa namanya yang disalahgunakan, bukan. Kalau ada sesuatu yang disalahgunakan, ada fraud di situ baru bisa Pansus. Tapi kan ini bukan Pansus Pak, bukan hal itu. Ini hanya persoalan bagaimana cara pemerintah menangani masalah program yang harusnya diselesaikan segera. Nah, tapi nggak boleh juga kita terburu-buru. Kenapa? Karena memang kita sama-sama tahu kemarin, contohnya di Kementerian Kesehatan, IT-nya juga nggak memungkinkan gitu, tidak memadai. Sehingga teman-teman ketika online itu banyak juga yang mental-mental gitu, nggak bisa masuk. Sehingga saya sendiri banyak kebanjiran protes tuh dari teman-teman bahwa ketika mereka online IT-nya nggak mampu, sehingga mental lagi nggak bisa masuk. Nah, karena yang begini-begini juga harus kita sampaikan ke Menpan RB. Ini online-nya IT-nya harus benar gitu. Jangan sampai teman-teman yang di daerah-daerah yang kadang-kadang juga ada yang blank spot, yang masih ada blank spot. Saya kira itu penting sampai dirugikan. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih banyak. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Uni Irma. Betul. Pak Yasin dipersilahkan. Terima kasih, Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kami, Bu Gubernur, Pak Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang saya hormati, dan teman-teman Komisi 9 yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan semua oleh teman-teman. Saya hanya menambahkan sedikit, Bu Ketua, waktu saya ditunjuk Bu Ketua mewakili kunjungan ke Surabaya untuk hal yang sama seperti rapat kali ini yang berkaitan dengan panja tenaga honorer. Sekali lagi udah cukup, kami intinya mendukung Pak, seperti Bapak kita tadi, Bapak Bupati, Pak Zulfikar, kami mendukung semua ini, tidak ada yang nggak kami dukung. Hanya begini, seperti disampaikan oleh teman-teman tadi, masalahnya bukan soal dukung tidak mendukung, ini masalahnya uangnya ada nggak kan gitu. Kalau uangnya nggak ada ya kan bagaimana kan gitu. Nah, hal yang menarik yang bisa saya informasikan tentang Surabaya, Pak, Kota Surabaya. Saat ini Kota Surabaya itu sudah membuat semacam roadmap gitu loh. Kira-kira nanti di akhir batas harus dituntaskan oleh pemerintah itu, apa yang akan terjadi? Ya tentu namanya itu prediksi. Nah dari situ nanti akan ketahuan Pak, berapa kira-kira yang tidak akan terserap, berapa yang kira-kira tidak akan tertampung. Dari situ pula mereka punya data, apa saja mereka, siapa saja mereka, pendidikan apa saja mereka, dan seterusnya. Sehingga dibuat pelatihan Pak, dibuat pelatihan,
dengan kelompok-kelompok sesuai dengan prediksi mereka akan jadi apa, keahliannya apa. Dan saat ini mereka telah mempraktekkan misalnya yang berkaitan dengan pelayanan kebersihan. Di situ ada perusahaan yang saat ini tentu OTB ya, hanya diwajibkan kepada pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan setempat untuk menggunakan jasa yang telah dilatih ini. Dengan harapan nanti kalau terjadi benar, tidak tertampung di P3K, ASN dan P3K itu, mereka sudah ada jalan keluarnya. Saya pikir itu yang Bu Ketua yang mungkin menarik untuk bapak-bapak yang tentu ada yang mewakili Surabaya. Apa ada yang dari Surabaya, Pak? Ini ada ya. Ya. Kemarin kami dengan Wali Kota Surabaya dan mendapatkan informasi seperti itu untuk bentuk dalam rangka antisipasi kondisi terjelek yang akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masih ada lagi Bapak dan Ibu pendalaman dari virtual? Bapak dan Ibu anggota Panja dari virtual ada yang ingin melakukan pendalaman? Ada. Oke, Pak Saleh Dauleh. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 9 yang saya hormati, terutama anggota Panja, dan yang kami hormati tamu undangan kami, ada dari mewakili kepala daerah tingkat 1 dan juga tingkat 2. Perkenalkan, saya Saleh Partonan Daulay, anggota fraksi Partai Amanat Nasional. Pertama saya harus menyampaikan bahwa Komisi 9 DPR RI secara umum dan secara keseluruhan kami berdiri bersama dengan bapak-bapak semua. Artinya bahwa apa yang diperjuangkan oleh bapak-bapak ini adalah juga perjuangan kami. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, sebetulnya ketika kita berbicara soal penyelesaian dari masalah tenaga honorer ini, tadi sudah dijelaskan oleh semua teman-teman, itu muaranya adalah pada ketersediaan anggaran pemerintah. Selama ketersediaan anggaran pemerintah itu masih problematis, masih bermasalah dan kurang, maka selama itu pula ini persoalan ini kelihatannya nggak akan bisa dituntaskan. Namun demikian, tentu persoalan ini juga harus didudukkan secara benar. Karena kita tidak bisa juga sekarang menyalahkan katakanlah ketidaktersediaan anggaran dari pusat. Karena menurut saya, keberadaan tenaga honorer di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak sekarang ini, itu juga tidak terlepas dari kerjasama semuanya, yaitu kepala-kepala daerah, terutama kabupaten kota, dan juga ada provinsi di seluruh Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini nanti boleh ditanggapi ya oleh kepala-kepala daerah kita ini. Karena kalau kita lihat bahwa pengadaan tenaga honorer di daerah itu lebih banyak justru kontribusinya dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Ya kan? Jadi maksud saya ini kita urai dulu nih problematikanya Pak. Nah karena itu banyak diadakan oleh kepala-kepala daerah, maka sekarang itu sudah membeludak. Bahkan terakhir kami dengar di salah satu kabupaten di Jawa Barat kemarin itu dijelaskan bahwa jumlah tenaga honorer yang mau mendaftar untuk P3K itu sampai ribuan orang. Begitu. Dan juga ini terjadi di beberapa daerah lain. Jadi bukan jumlahnya 50, 100 orang, bukan. Paling sedikit itu kan 500 sampai 600 orang. Jumlahnya banyak. Itu yang pertama, ya. Dan ini yang menurut saya juga jadi problematika kenapa misalnya pemerintah pusat merasa anggarannya itu ya jangan dari dia. Kalau ketika diangkat jadi P3K ya udah mesti anggarannya dari daerah. Kurang lebih begitu karena alasan-alasan tadi yang ngangkat kan bukan kami, yang mempergunakan juga nanti tenaganya bukan kami. Kurang lebih begitu. Walaupun nanti ini bisa kita perdebatkan. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini soal pendataan dari tenaga honorer kita di daerah. Pendataan ini jadi problematika juga. Kenapa? Karena ya jenis-jenis tenaga honorernya kan macam-macam. Ada yang katanya tenaga honorer dari pusat. Pusat itu ada yang pendamping PKH, gitu, pendamping dana desa, pendamping macam-macam. Itu
dipekerjakan oleh kementerian dari Jakarta. Tetapi ada yang memang dipekerjakan dari pemerintah daerah. Kemudian ada yang TKS namanya itu. Ini bolak-balik ini, sudah saya sering soal ini. TKS, tenaga kerja sukarela. Itu juga ada jenis itu. Nah sekarang ini pendataan mereka ini, itu sebetulnya tidak rapi. Maka untuk tadi ikut melakukan tes P3K sekarang, mereka kan diminta untuk juga mendaftar ulang. Mengapa harus mendaftar ulang ya? Karena memang datanya nggak jelas. Nah, tadi ada juga disinggung waktu paparan dari para tamu undangan kita, menyebut begitu sekarang ada euforia untuk pengangkatan P3K dan juga PNS, banyak juga orang yang memasukkan SK-SK ini. Ada yang memasukkan berlaku tanggal mundur dan seterusnya. Ini juga jadi problem. Nah, karena itu ini juga mesti harus didudukkan secara bersama-sama. Dan yang terakhir ini, saya dapat informasi juga, ketika ada pendaftaran P3K ini, ada beberapa kabupaten kota yang tidak mau mendaftarkan pegawai-pegawainya di daerah ini. Kenapa? Karena takut kalau nanti sudah diangkat jadi P3K, anggarannya dari dia, sementara APBD nggak cukup. Satu alasannya. Alasan yang kedua, itu kan kalau misalnya mereka nanti diangkat menjadi tenaga P3K di daerah itu, maka yang menentukan kelulusannya bukan dari kabupaten kota, tapi dari pusat. Nah, bagi kabupaten kota ini masalah juga. Mestinya kan yang meluluskan kan mereka. Mestinya di jalur nanti mereka yang gunakan, mereka yang pakai, taruh di mana gitu. Nah, akibatnya apa? Ada kejadian pada tes P3K yang lalu. Begitu sudah diluluskan, tes P3K-nya sudah lulus, tahu-tahu tidak dikasih alokasi penempatan. Jadi tidak ada tempatnya. Sehingga kalau nggak ada penempatannya, maka walaupun dia lulus P3K, tetap tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak digaji. Ini jadi problem juga. Gitu. Nah, karena itu ini saya kira ini diurai semua. Lalu nanti ujung-ujungnya kita bisa cari satu persatu penyelesaiannya. Termasuk diantaranya seperti ini. Ini kan sekarang sudah katanya tahun 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Nah pertanyaannya, kalau mereka yang tidak lulus, apakah masih akan ada ujian lagi? Kemudian kalau misalnya nggak lulus, apakah jasa-jasa mereka yang puluhan tahun mengabdi itu akan dihilangkan begitu saja tanpa dihitung misalnya sama sekali? Kan nggak boleh begitu. Karena ada di situ orang yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun, bahkan ada 20 tahun. Mereka hanya berharap diangkat jadi P3K, nggak diangkat. Nah kalau dia nggak lulus tes, lalu mau diapakan? Ini kan jadi problem juga itu. Nah karena itu ini juga harus ada solusinya. Bagaimana pemerintah bisa mengatasi ini? Karena pemerintah sendiri yang ngomong tidak ada lagi tenaga honorer. Karena itu pemerintah lah yang harus menyelesaikan. Jangan ada orang yang tertinggal, itu tidak berkeadilan. Ada yang lolos, ada yang tidak lulus. Ya. Nah sembari kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian ada juga nih problem di tengah-tengah situasi penerimaan PNS dan juga P3K seperti ini. Saya lihat pengangkatan TKS di daerah itu masih ada. Ini sudah jadi problem, tapi masih ada juga TKS ini. Apalagi kan sekarang udah banyak, ya kan sudah nggak tertampung, uangnya nggak ada, tapi kok masih ada gitu. Nah ini jadi juga harus dievaluasi secara total. Dan pada ujungnya dan akhirnya kita menginginkan bahwa mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, mereka yang sudah mengabdi di daerah ya, sebagai tenaga honorer itu bisa betul-betul mendapatkan hak-hak mereka. Mereka tuh sedikit kok mintanya cuma jadi P3K itu. Jadi kalau mereka itu bisa mendapatkan itu, mereka juga tidak akan menuntut macam-macam. Dan karena itu saya kira terutama guru, tenaga medis, dan beberapa tenaga administratif yang di daerah itu sekira mereka punya jasa yang besar juga lah untuk pembangunan Indonesia. Dan karena itu kita tidak boleh lari dari tanggung jawab untuk memikirkan mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Saleh Daulay. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Baik Bapak dan Ibu, demikian pendalaman dari anggota Panja Komisi 9 DPR RI. Saya menambahkan sedikit. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, menginformasikan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022, kemudian pada tanggal 5 September 2022, kami para pimpinan
komisi lintas komisi, komisi 2, komisi 4, komisi 6, komisi 8, komisi 9, dan komisi 11 belum ikut ya, komisi 9 dan komisi 10 sudah berapa kali melakukan pertemuan pimpinan komisi, mendiskusikan ini. Ini pertanda bahwa kami di DPR RI sangat concern dengan persoalan ini yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh salah satu komisi saja. Karena semua lintas seperti tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan tadi, ada terkait dengan Kemenpan, ada yang terkait dengan Kemendagri, ada yang terkait dengan Kemenq, dan juga kementerian dan badan yang lain. Karenanya kami sudah melakukan rapat pimpinan, pada saat itu yang mewakili Komisi 9 adalah saya yang hadir, dan kami bersepakat membuat beberapa rekomendasi. Beberapa rekomendasinya sama dengan apa yang direkomendasikan oleh Bapak-Bapak pada hari ini. Jadi saya rasa kita satu arah, satu perjuangan, satu langkah. Ya, contohnya misalnya salah satu rekomendasinya itu adalah bahwa kita ya setuju untuk ini diperpanjang atau ditunda lah. Ini kan mau menghadapi tahun situasi politik yang pasti teman-teman di di daerah ini pasti membutuhkan ritme yang sangat luar biasa gitu ya. Dan khawatir ditunggangin unsur politik juga ya Pak ya. Nah, kemudian juga hal lain yang menjadi rekomendasi pada saat rapat tersebut adalah bahwa DPR RI meminta pemerintah, langsung kalimatnya DPR RI meminta pemerintah menaikkan anggaran DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan APBD agar dapat digunakan untuk membiayai gaji P3K di daerah dengan nomenklatur khusus. Ini sudah kami cantumkan di dalam rekomendasi kami pada saat kami melakukan rapat lintas pimpinan komisi. Dan rapat ini sudah kami laporkan kepada pimpinan DPR RI, kami sudah melakukan rapat juga dengan pimpinan DPR RI dan semua masukan-masukan kami juga sudah diakomodir oleh pimpinan DPR RI. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini dan nanti rekomendasi dari Panja ini yang memang kita bentuk di Komisi 9 untuk betul-betul memberikan rekomendasi yang tepat, ini bisa semakin menguatkan, mendorong agar kementerian terkait bisa memberikan kebijakan khusus lah terkait dengan implementasi teman-teman dari tenaga honorer yang kalau melihat tadi ceritanya Bapak dan Ibu bisa kolaps ini kalau semuanya langsung dihentikan karena memang tidak terakomodir di P3K gitu ya, Masya Allah. Yang mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik nantinya. Untuk tadi karena sudah ada pendalaman, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapan kalau memang ada tanggapan yang akan disampaikan, baik dari APSI, dari APKASI, maupun juga dari APEKSI, karena tadi ada pertanyaan juga tentang jumlah, ya kira-kira kalaupun kolaps itu kolapsnya seperti apa gitu ya, supaya nanti di dalam rekomendasi Panja ini benar-benar bisa tepat data-data yang kami sampaikan dalam rekomendasi kami. Dipersilahkan dari APSI dulu mungkin. Silakan Pak. Terima kasih Ibu. Dari saudaraku yang dari Tangerang ya. Tadi. Pak saya. Ya Pak Rizal juga tadi Bang Selidolai. Pertama Ibu, kalau rasio jumlah tenaga medis kita coba tempo hari saat COVID Ibu. Jujur saja. Ternyata rasio jumlah tenaga medis kita itu masih kurang. Meskipun hari ini dia masih kontrak. Maka ada tempo hari kan ada tenaga medis dadakan tuh kita ambil relawan, kita gaji selama musim COVID berlangsung gitu Bu ya. Artinya kalau untuk tenaga kesehatan saya jamin mungkin semuanya masuk Pak. Nggak mungkin kita tinggalkan. Nah itu untuk kesehatan. Nah untuk guru Ibu, guru ini kalau kami di daerah itu bisa dipetakan. Hari ini kami menggaji guru kontrak itu dengan sistem jam, Ibu. Bagi yang rombel jam mengajarnya kecil, dia terima gaji kecil. Nah, itu kita lihat nanti. Nanti ini bisa kita verifikasi ketika siswanya itu dikitnya diajarkan, rombelnya dikit, tentu kita butuh guru yang sedikit. Nah, inilah nanti kita punya verifikasi. Artinya, walaupun nanti banyak guru honor, tapi dia akan tertinggal nanti ketika
rasio muridnya yang diajar itu sedikit, rombelnya sedikit, maka nanti guru juga sedikit, itu kan. Nah itu artinya kalau misalnya satu bidang studi tadinya mungkin ada 2 guru yang mengajar, kalau rombelnya banyak, ini bisa satu bidang studi. Maka kami di daerah, Bu, tidak menggaji guru itu per bulannya sekian, tidak, tapi per jam, Ibu. Nah, per jam, agar mereka itu bekerja tidak sama. Kalau kita gaji mereka tiap bulan gaji sekian, nah itu gede dananya. Tapi kalau kita gaji mereka per jam, nah yang banyak jamnya, rombelnya banyak, berarti dia akan dapat uang banyak. Tapi kalau ternyata di desa muridnya sedikit, maka dia akan gaji sedikit ketika rombel sedikit juga. Nah itu yang untuk guru, Ibu. Nah mungkin guru nanti, Pak, kita lihat nanti porsinya. Bisa mungkin apakah nanti 50% yang bisa kita angkat ya ketika nanti hasil kita verifikasi lapangan nanti. Tapi kalau tenaga umum, Bu, nah ini bisa, Bu, sekian persen yang masuk. Kecuali mungkin yang bidang keuangan, ya, yang akuntansi gitu kan, yang spesialisnya meng-IT, itu nggak bisa ditawar-tawar lah. Tapi kalau hanya yang lain-lain, saya kira masih mungkin lah kita kurangi, Bu. Itu mungkin saya kira dari saya hari ini. Dan kalau tadi Bang Saleh sampaikan bahwa yang mengangkatnya Bupati, begini Ibu, sekarang itu kan kontrak itu ada di OPD kita. Mohon maaf ini, kadang-kadang ketika hearing Dewan dengan OPD, nitip uang, dia terima Ibu. Nah ini kita pen aja, ya kan? Ketika Dewan yang nitip ya, ini kontrak saya ini tim kita. Nah, kalau kita punya kepala dinas itu di kertas Dewan, dia ngeri minta ampun, Ibu. Iya, kadang masuklah uang itu kadang-kadang. Itu kita akui. Tapi kalau kita, Bupati, Gubernur, kita tahu berapa kita punya anggaran. Tidak mungkin kita berani mengangkat ke uang tidak ada. Bahaya untuk kita, Bu. Kenapa? Karena udah ada jelas penggunaan uang itu. Sekian belanja pegawai, belanja modal kita sekian. Ya kan? Nggak mungkin kita berani macam-macam. Tapi karena SK kepala dinas kita, nah ini yang kadang-kadang memang ada yang masuk tanpa kita ketahui gitu loh. Artinya Bupati, Gubernur sangat mungkin tidak mengetahui ada pengangkatan tenaga honor itu sendiri. Itu mungkin Bu, tambahan saya. Terima kasih. Berikutnya, mau lagi, monggo. Atau ya, Pak mau ditambahkan silakan. Boleh dari tambahan dari Apkasi atau dari Apexi, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Pimpinan. Jadi dan juga terima kasih pertanyaan atau pendalaman dari anggota. Saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa sebenarnya keberadaan tenaga kontrak ini kan memang kita perlukan sebenarnya. Satu. Dan selama ini sebenarnya dengan kondisi yang ada sudah berjalan. Kita gaji dengan APBD kita. Saya kira ada yang 15.000 tenaga kontraknya pun juga masih bisa dia gaji, Pak, dari APBD. Yang jadi persoalan sekarang kan, karena ada kewajiban mengharuskan menjadi P3K, yang lalu akhirnya di dalam surat itu juga, PP-nya juga mengharuskan menyesuaikan gajinya sama dengan ASN. Dan tunjangan-tunjangannya, Pak, itu problemnya sekarang. Jadi, kalau kita tenaga honor ini kan ya cuma kita gaji honor saja. Tenaga honor nggak ada tunjangan macam-macam begitu. Lah begitu dia jadi P3K, karena diminta itu disamakan dengan PNS, maka dapatlah tunjangan jabatan fungsional misalnya, dia juga dapat TPP atau remunerasi. Itu yang problem. Nah, kalau kita ditanya sekarang, kalau kami menghitung, Pak, kenaikan gaji kita sekarang ini, tenaga honor ini menjadi disesuaikan dengan standar daripada ASN itu naiknya 60-70%. Berarti kira-kira kita hanya bisa dengan uang yang sudah kita alokasikan selama ini untuk menggaji tenaga honor itu, kita hanya bisa mengangkat 30% secara keseluruhan. Kalau tidak ada donor dari pusat gitu. Nah, kalau misalnya kepala daerah diberikan kewenangan, oke, P3K, tetapi standarnya pemerintah daerah yang nentuin, itu juga bisa sebenarnya. Tinggal kita atur. Statusnya P3K, gajinya sesuaikan dengan kemampuan daerah. Itu bisa, Pak. Jangan semuanya diatur dari pusat, diatur aja tapi nggak dikasih duit, itu kan jadi problem buat kita. Karena selama ini sebenarnya sudah berjalan ini barang. Jalan saja nih barang, Pak.
Dan karena memang kita butuh. Tenaga ini memang kita butuhkan. Seperti cerita Bapak Ibu semua tadi, kepala daerah, saya kira, Pak Gubernur, Pak Bupati, saya kira itu sama cerita kita. Tenaga ini secara faktual kita butuhkan. Hanya saja, karena kita terbatas, maka kita mengatur gaji mereka ini, Pak. Di bawah UMK bahkan. Di bawah UMR gitu. Tapi mereka juga mau gitu. Dia udah pakai baju coklat aja udah senang gitu ya. Gitu, Pak. Mohon maaf ini. Nah, lalu tiba-tiba datanglah peraturan pusat ini. Mohon maaf nih, wajib nggak boleh lagi ada, karena amanat dari tadi PP tadi itu. Amanat PP mewajibkan bahwa 5 tahun setelah undang-undang ASN ini berlaku, maka tidak boleh lagi ada tenaga kontrak. Begitu. Tetapi dalam proses transisi 5 tahun itu tidak dibarengi dengan pengangkatan tenaga PNS pada saat itu. Pembukaan formasi sangat terbatas. Saya contohkan Tarakan, Pak. Tarakan itu pengangkatan PNS-nya kok nggak salah 2010 terakhir. 12 tahun yang lalu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Karena ada juga yang pensiun. Guru, tenaga kesehatan, tenaga umum lainnya banyak yang pensiun, Pak. Kan nggak bisa nggak diganti ini. Tapi nggak ada PNS-nya. Mau nggak mau. Daerah membijaki dengan mengangkat tenaga honor. Tapi bunyinya dulu tenaga outsourcing. Nah, kalau ditanya apa solusi berikutnya, sedang beberapa kita pikirkan, Pak. Jadi, kami sendiri misalnya, saya ambil contoh di Tarakan. Udah kita pikirkan, tenaga yang tidak tertampung nanti ini, sebenarnya kami mensiasati menjadi tenaga outsourcing. Kami titipkan di perusahaan daerah begitu, uangnya kami titip perusahaan daerah, dia kerjanya di Pemkot dibayar oleh perusahaan daerah. Yang jadi problem, karena yang boleh outsourcing hanya 3. 3 tenaga itu. Supir, keamanan, kebersihan, cleaning service. Nah, yang kerja di DLH, yang kebersihan nggak ada masalah. Aman pasti. Kita bisa outsourcing internal atau kita titipkan di perusahaan daerah kita. Yang guru, tenaga kesehatan nggak bisa outsourcing, itu problemnya. Dibatasi. Pada penting gitu. Lalu nggak bisa diangkat PNS, karena uang kita terbatas. Kita secara bertahap, melalui tadi roadmap yang sudah kita susun juga, menunggu pensiun. Berapa pensiun? 100, kita angkat 100. Begitu, Pak. Tapi kan diatur juga, nggak boleh gitu. Itu jadi problem. Jadi kepala diikat, kaki diikat, di mana-mana diikat. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus wajib, harus. Itu aja bunyinya. Loh, sekarang kan bergolak nih di daerah. Kita sendiri, konsentrasi kita pecah. Kita dalam situasi menangani pandemi COVID-19, harus ngurusi lagi kegaduhan baru, begitu. Belum lagi persiapan pilkada, datang lagi KPU minta juga duit, begitu kan? Semua minta duit, begitu. Bawaslu minta duit, pening lah ini kepala daerah. Duitnya itu juga, begitu Pak. Jadi Pak, sebenarnya kalau dilaksanakan secara alamiah, ini tidak ada masalah sebagai daerah. Kami bertanggung jawab Pak. Seperti tadi sampaikan bahwa karena kepala daerah, walaupun juga diakui mungkin ada yang tidak mulai kepala daerah. Ya seperti mohon maaf nih, tenaga guru itu yang ada dulunya diangkat melalui dana BOS. BOS itu ada di kepala sekolah yang angkat, bukan di kita. Tapi sekarang kan masukin juga tuh jadi P3K juga. Itu yang banyak tuh sekarang Pak. Guru-guru itu yang diangkat dari BOS-BOS ini, dana BOS dulu. Dana BOS diangkat, sekolahnya mengangkat karena ada duitnya, 30% boleh dipakai untuk honor, ngangkatlah dia guru. Tadinya itu hanya kepala sekolah, terus naik jadi kepala dinas. Terakhir wali kota diminta bantuan. Diminta bantuan buat SK. Karena kalau tidak dibuatkan SK-nya wali kota, sertifikasinya nggak keluar. Kasihan lagi kita gurunya. Uangnya ada katanya. Nah, tinggal wali kota nih minta tolong dibuatkan SK-nya. Tak bikinkan lagi. Nah, itu yang dipakai sekarang tuh. Sekarang saya kan wali kota nih. Itu Pak. Jadi Pak, kalau kami ditanya, kalau tetap alamiah gajinya seperti saat ini, cuma namanya berubah jadi P3K, siap. Kami siap menerima semua itu. Kita siap menggaji. Dengan kekuatan APBD yang ada. Tapi kalau disuruh buat standarnya sama dengan ASN, hitungan kami kan itu pasti naiknya itu 3 kali lipat, Pak. Jadi kita kira-kiranya bisa nampung 30% lah. Kecuali nunggu pensiun dulu, nunggu pensiun. Nah itu yang kami minta sebenarnya perpanjangan waktu. Jadi ya kalau main bola 2 kali 45 tambah 2 kali 15 menit lagi begitulah. Jadi ada waktu kita untuk bernapas juga melewati tahun-tahun politik yang juga tentu butuh biaya. Jujur sekarang kan KPU udah minta juga nih. Bawaslu minta, kayak pening tambah pening kita. Gitu. Belum lagi masalah pandemi. Ada lagi refocusing 2% untuk
mengatasi inflasi kan terlalu banyak beban daerah ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kalau ditanya memang ada daerah yang mampu. Kalau kota-kota kayaknya kecuali mungkin kota-kota besar deh, Surabaya, Jakarta, mungkin begitu. Itu kali yang punya duit banyak. Kalau kota-kota lain seluruh Indonesia hampir sama, Mbak Ibu. Karena kota itu nggak punya tambang. Nggak ada, kita benar-benar ngandalin jasa perdagangan begitu. Jadi nggak punya kita uang untuk itu, Pak. Jadi itulah barangkali yang bisa sampaikan. Ya, maka tadi dalam rekomendasi kami itu, mungkin tadi jenis outsourcing atau alih daya itu jangan hanya 3. Kalau bisa ditambah semua nanti, strategi kita mungkin oke, nanti ini kita pindahkan gajinya ke perusahaan daerah, begitu, yang mengelola, supaya nanti dipekerjakan, dia bayarin, supaya tenaganya juga outsourcing. Jadi nanti kontrak kita nanti dengan perusahaan daerah. Bisa juga seperti itu. Cuman kalau kan sekarang nggak boleh, guru nggak boleh, tenaga kesehatan nggak boleh, yang lain-lain nggak boleh. Kecuali yang 3 itu problem juga. Saya kira itu barangkali Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Ditambahkan dari Pak Ahmed Zaki dari Apkasi. Ya. Terima kasih Bu Pimpinan. Kami dari Apkasi memberikan apresiasi buat Komisi 10 terkait dukungan terhadap Komisi 9, mohon maaf, terhadap dukungan penyelesaian tenaga honorer di daerah-daerah. Nah, memang betul seperti Pak Wali Kota katakan, di kami juga sama, kabupaten ini banyak yang masih bergantung kepada transfer pusat, Pak, anggarannya. Dan ini menjadi masalah besar ketika P3K ini dibebankan kepada kami. Memang kalau kita mau bicara, tadi seperti Pak Daulay katakan, ini jangan sampai diangkat sembarangan juga honorer. Sekarang itu ada banyak analisa jabatan yang memang sedang dijalankan oleh BKD seluruh Indonesia. Nah, dari analisa jabatan inilah nanti kebutuhan kita terhadap tenaga-tenaga bantu, honorer maupun P3K, itu bisa tergambar dengan jelas. Hanya kembali lagi masalah anggaran, memang kalau kami diberikan kelonggaran untuk tidak mematok anggaran seperti anggaran PNS, ini juga mungkin bisa kita sesuaikan di daerah. Ya, termasuk yang tenaga honorer ini. Tapi ya sekali lagi, jangan sampai pembebanan ini justru membebani juga APBD di daerah. Memang ada beberapa, kalau Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kerawang, saya pikir kita bisa cari inovasi untuk menambah PAD kita, menambal kebutuhan gaji. Tapi kayak Halmahera Tengah, kemudian daerah-daerah yang di luar ini menjadi problem tersendiri karena memang sangat-sangat terbatas sekali. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi terkait dukungan penyelesaian tenaga honorer ini. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya rasa kita punya pemikiran yang sama. Oh baik, akan ada tambahan. Dipersilakan Pak dari Apkasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin koordinator, Pak Gubernur dan Bu Ketua, Ibu Irma, terima kasih bisa berhadapan langsung ini biasanya di layar kaca terus Ibu Irma. Ini saya ingin berpendapat tentang wacana penghapusan tenaga honorer ataupun PTT. Saya menyarankan kepada Komisi 9 untuk bicara dengan pemerintah, Kementerian Dagri dan PNRB untuk hentikan wacana penghapusan. Ya, seluruh problem-problem yang kita hadapi, seluruh bupati dan kepala daerah sama problemnya. Semakin wacana dihapus akan semakin tambah kita. Artinya ini situasi dia seperti sunat muakkad. Bahwa ada tenaga yang tidak bisa kita abaikan. Contoh-contoh sudah disampaikan, kasus-kasus tenaga kesehatan. Kemarin di masa pandemi itu kita buat kebijakan sesuai dengan arahan pemerintah.
itu 30% loh. Dari dana transfer itu kan dialihkan untuk semua itu. Dan yang mengatasi soal-soal itu, itu tenaga kita di lapangan itu, tenaga honorer. Apalagi daerah minor, tenaga kerja ASN seperti kami yang di daerah-daerah yang, ya katakanlah yang di jauh dari pusat negara ini. Jadi, cara pandang, asumsi, berpikir tentang bagaimana menghilangkan itu susah. Saya ibaratkan seperti berenang dari muara menuju hulu sungai. Jadi menteri ini akan dia kerja, ini terus ini berpikirnya. Agak susah ini. Ya, saya memberi solusi. Komisi 9 turut memperjuangkan kepada Menkyu yang tadi disampaikan oleh Ibu Irma, ya memperbanyak anggarannya ke daerah. Salah satu visi daripada Jokowi, Pak Presiden kita, ya membangun dari kawasan-kawasan pinggir, dari timur, dari pinggiran, dari desa. Ini ujung tombak ini. Yang menjadi problem untuk penghapusan, kemudian membuat satu kebijakan yang namanya P3K, tapi penentuan kelulusan ketika tahun kemarin dan kami protes besar-besaran di rapat APKASI, itu ya menentukan kelulusan itu dari Menpan ARB. Sementara kita yang tahu masalah. Yang kedua, untuk mutasi dan lain-lain ditentukan oleh Menpan ARB. Ya, seperti istri dan ramil ataupun koramil. Atau petugas vertikal yang datang dan bertugas. Kemudian lulus, ikut suaminya lagi, tidak bisa dipindahin. Jadi kewenangan untuk mutasi dan lain-lain, ini barang-barang kecil, nggak usah diurus oleh Jakarta. Nah, kita yang lebih tahu tentang rasio guru, kesehatan, ketenaga kerjaan di daerah kita. Bagaimana diatur oleh Jakarta lagi? Terkecuali memang tiap hari dia online di daerah terhadap masalah ini. Jadi saya minta untuk memberi salah satu rekomendasi dari komisi ini kepada Menteri untuk ini ditiadakan lagi menjadi urusan pemerintah di pusat terhadap mutasi dan lain sebagainya. Yang berikut tentang penggajian. Nah, saya kira ini variasi saja, masing-masing daerah tentu ada problem yang berbeda. Kita punya APBD dan PAD kita berbeda-beda. Terakhir saya setuju kepada Komisi 9, Ibu Irma tadi sudah betul bahwa segera dilakukan, hampir dipatahkan terhadap pandangan dari Menteri Pan ARB terhadap rumusan kebijakan untuk menghilangkan honorer ataupun tenaga PTT di daerah. Saya kira tinggal bagaimana kepala daerah menyesuaikan kemampuan anggarannya. Kita ini pejabat negara di daerah juga mengerti. Masa hal kecil begini mau diatur oleh Jakarta lagi? Nah, saya punya ASN itu 2.000. Tenaga honorer 1.000. Ada alasan. Kenapa daerah negara ini kasih saya ASN cuma 2.000? Dari riwayat pendidikan yang diterangkan oleh Pak Wali Kota tadi. Atau Pak Gubernur tadi. Satu guru tangani 40 orang, kan nggak mungkin. Bagaimana kita bangun kecerdasan dengan disparitasnya begitu tinggi. Jadi yang tahu masalah, yang menerima PTT, merekrut PTT itu, kami ini tahu tentang masalah yang kami hadapi. Kami tidak jadikan tenaga PTT sebagai alat untuk menjadi pendorong kekuasaan ataupun memelihara kekuasaan. Tapi nyata-nyata kita dikejar soal IPM kita. Kita dikejar tentang prestasi di bidang pendidikan. Kita dikejar bagaimana mengangkat harkat dan martabat masyarakat di soal kesejahteraan kesehatan. Sementara ruang ini tidak diberikan oleh Jakarta. Ini bisa. Ya, kita punya fungsi-fungsi yang berbeda. Orang Jakarta atau pemimpin kita di Jakarta mengurus tentang regulasi secara nasional, kita mengurus hal-hal kecil di daerah yang dalam rangka untuk kepentingan bersama seperti yang kita bicarakan. Akhirnya apa? Semua terbentur, ini tahun pemilu. Kenapa bicara tahun pemilu dengan soal-soal PTT ataupun honorer? Kalau ini sesuatu yang menjadi tuntutan negara harus dihilangkan.
Nggak bisa. Kalau memang betul-betul karena kondisi keuangan negara, ya dihilangkan. Tapi kemudian kita bicara tentang benturan politik karena situasi politik. Ini berarti kita bermain di dalam dua gendang yang berbeda. Jadi makan kita mati, tidak makan. Nah, jadi saya kira hal kecil kasih di daerah aja yang ngurus, Ibu Irma. Dan abang-abang kita yang ada di sini. Ya hal-hal kecil ini barang kecil, bukan barang besar. Yang barang besar itu Jakarta ini yang ngurus. Barang kecil ini diserahkan. Kami ini juga dipilih oleh rakyat yang tanggung jawab juga. Masa hal begini ditarik lagi di Jakarta yang ngurus. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.